saya ingin membuat mahasiswa Permikom ini lebih aktif, terus kreatif juga, terus juga solid lah, lebih solid. Kalau dari saya sendiri itu namanya esteler teman-teman. Teman-teman sebagian kayak aneh ya, masih esteler gitu kan program kerja gitu, kenapa harus esteler gitu. Jadi gini teman-teman, aku tuh mengusung esteler itu terdapat makna tersiratnya sebetulnya. Halo e-commerce, balik lagi bareng aku Resul Ramadan di podcast Ngilkom. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang di episode sebelumnya sudah ada, dan di episode sebelumnya kita membahas makrab dan juga ngumbar, tapi di sini kita akan membahas suatu yang berbeda. Kebetulan dari samping kiri saya ada paslon nomor 01 dan 02 sebagai calon ketua Permikom. Boleh diperkenalkan? Oke, perkenalkan, saya Fikri Muhammad Syahdan, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Oke, halo semuanya teman-teman, perkenalkan aku Naila Fatia Kansa dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Oke, nih guys, kan tadi kita udah kenalan. Meski sebelumnya di episode sebelumnya kalian sudah ada. Nah, kita akan membahas tentang pemilihan calon ketua dari Permikom di masa yang akan datang. Nih, apa sih alasan teman-teman semua yang akan maju di pemilihan ketua umum Permikom? Apa sih alasan dan motivasinya untuk bisa percaya diri maju sebagai ketua Permikom? Ya, Oke. satu dulu, boleh. Oke, terima kasih. Tentunya salah satu alasan saya maju menjadi ketua Permikom adalah mahasiswa Ilmu Komunikasinya sendiri. Karena saya melihat potensi yang sangat besar gitu ya untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi sendiri. Jadi saya ingin langsung turun tangan untuk menangani si mahasiswa Ilmu Komunikasi ini dan mewadahi lah tentunya untuk potensi-potensi anak mahasiswa Ilmu Komunikasi gitu. Kalau buat Kanaila? Oke, izin ya kalau dari saya sendiri alasannya yang utama ya pasti dari niat sendiri sih. Niat saya ingin saya punya visi atau niat yang mana ingin memajukan ilmu komunikasi untuk lebih baik lagi gitu, baik dari segi kompetensinya maupun juga soft skillnya kayak gitu, dan itu pun insya Allah akan terimplementasinya melalui proker-proker yang nanti akan saya implementasikan gitu sih, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kan tadi kita udah ngebahas motivasi untuk maju sebagai ketua. Pastinya kan dari 0102 tuh ingin menjadikan Permikom lebih baik. Yeah. Nah, kan itu pasti butuh visi dan misi. Yeah. Nah, boleh disepil nggak sih visi misi dari 0102 sebagai calon ketua? Oke, dari siapa dulu nih? Mau mulai dari mana nih? Siapa dulu nih? Ya udah 01 dulu aja. Oke. Untuk visi yang saya akan lakukan, tentunya saya ingin membuat mahasiswa Permikom ini lebih aktif, terus kreatif juga, terus juga solid lah, lebih solid di mahasiswa Ilmu Komunikasi ini. Terus misinya juga saya ingin membuat proker yang relevan, terus juga berdampak lah entah bagi mahasiswa maupun masyarakat sekitar begitu. Kalau dari 02 boleh disepil juga. Kalau dari saya sendiri visinya itu ya berkaitan sama alasan saya tadi sebetulnya secara tidak langsung, yang mana visinya itu adalah mewujudkan lingkungan ilmu komunikasi yang berkompeten, berintegritas, terus juga bermoral, kreatif, yang mana nantinya insya Allah akan bisa berdampak bagi lingkungan kampus maupun masyarakat gitu, yang mana misinya juga kurang lebih akan seperti ya menjadi wadah pengembangan diri mahasiswa ilmu komunikasinya itu sendiri, baik dari segi soft skill maupun hard skill, akademis maupun non akademis, kemudian juga mempererat mungkin dari segi nilai kekeluargaan dan kebersamaannya, yang mana itu juga penting dalam sebuah organisasi. Kemudian juga membina relasi sih, itu juga penting menurut saya, karena membina relasi internal maupun eksternal itu juga akan membantu mendorong untuk adanya perkembangan sosial bagi mahasiswa ilmu komunikasi itu sendiri. Gitu sih kurang lebih kalau dari saya. Tuh guys, seperti itu udah di-spill nih visi dan misinya. Jadi boleh dicatat, boleh diingat-ingat dulu sebelum kalian memilih. Nah, kan tadi udah disinggung visi dan misi dari kedua calon. Boleh nggak sih kita lihat atau kita pengen denger program kerja apa yang bakal teman-teman jalani sebagai ketua, dan bagaimana gitu menjalankannya seperti apa? Boleh di-spill dari 02 dulu mungkin ya, kan tadi udah 01 nih. Kita gantian biar adil. Di 02 seperti apa? Untuk misi. Program kerja. Oh, program kerja yang utama mungkin Yes. Atau boleh di-spill beberapa?
Oke. Kalau ada beberapa. Mungkin kalau dari proker unggulan ya biasa kita kenal tuh. Kalau dari saya sendiri itu namanya Esteller teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian kayak aneh ya, nah si Esteller gitu kan program kerja gitu, kenapa harus Esteller gitu. Jadi gini teman-teman, aku tuh mengusung Esteller itu terdapat makna tersiratnya sebetulnya, yang mana kan Esteller biasanya bikin kita segar ya teman-teman. Itu juga menjadi niat saya, yang mana nanti proker ini insya Allah akan jadi apa ya, tolak ukur lah untuk proker-proker saya ke depannya, yang mana itu bisa menjadi kesegaran juga buat teman-teman ilmu komunikasi gitu. Jadi Esteller itu kepanjangan dari empowering, telling and sharing together. Jadi nanti ya sistemnya akan ada delegasi dari setiap kelasnya, yang mana teman-teman dari Permikomnya sendiri akan menampung aspirasi dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada misalnya ide atau kritik dan saran, bisa disampaikan lewat teman-teman di delegasi setiap kelasnya tersebut gitu. Jangan sungkan, jangan ragu kalau misalnya ngerasa aduh aku punya ide ini nih bagus nih kayaknya buat ngebangun teman-teman Ilkom yang lain gitu, tapi aku teh malu gitu. Gak usah malu teman-teman, karena apa ya, kadang ide-ide yang brilian itu datangnya dari orang-orang yang pemalu itu, karena mereka tuh biasanya memendam ide-ide yang brilian. Makanya kenapa saya membuat program ini, karena kebetulan ya kalau boleh disinggung sedikit, saya ini introvert sebenarnya teman-teman. Saya prefer untuk apa ya, ngobrol atau menyampaikan ide aspirasi itu lewat ngobrol yang intimate gitu. Maksudnya kayak nggak di banyak orang gitu. Itu juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi kayak dalam konteksnya juga bisa formal dan informal. Kalau misalnya teman-teman pengen yang kayak agak bersinggungan sama akademis, terus ingin apa ya, membuat misalnya penelitian misalnya, itu bisa kita komunikasikan juga ke dosen-dosen. Nanti akan jadi forum diskusi gitu sama dosen-dosennya juga. Kayak gitu sih kurang lebih. Tuh guys, seperti udah di spill tuh program kerja yang namanya Esteller. Jadi dari Kanaila tuh pengen membuat Permikom jauh lebih segar ya, betul nggak Kanaya? Betul nih. Kita lanjut ke 01, seperti apa programnya Kak Fikri? Boleh di spill? Untuk program unggulan yang saya inginkan gak ribet sih, konten mingguan tiap angkatan. Karena apa? Karena saya melihat potensi mahasiswa ilmu komunikasi ini di media sosialnya sangat aktif ya. Betul Sangat sekali, aktif betul banget. sekali. Jadi mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi konten kreator dan juga yang lain-lain gitu kan. Seperti kakak-kakaknya mungkin ya di sini tuh semua. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang kreatif gitu untuk membuat konten, ya kan. Nah jadi saya itu ingin mewadahi lah si Permikom ini, jadi wadah untuk konten-konten si mahasiswa ilmu komunikasi ini. Kalau kalian sadar bahwa konten-konten di Permikom itu isinya muka saya semua ya. Jadi pengen lebih berwarna lah gitu IG Permikom tuh. Begitu. Terus juga biar lebih solid juga gitu si mahasiswa ilmu komunikasi ini, dan saya akan bertanggung jawabnya pada ketua angkatan, karena ketua angkatan sebelum-sebelumnya belum ada kerja. Nah, begitu. Cukup mungkin. Oke, seperti itu guys, tuh dari 01 seperti itu dan 02 seperti itu udah di spill nih program kerjanya. Jadi buat teman-teman boleh dilihat dulu, boleh dibaca-baca dulu, boleh diteliti-teliti dulu yang cocok buat pribadi teman-teman seperti apa. Jujur kalau sebetulnya si program kerja dan visi misinya juga itu udah sangat-sangat baik sekali guys. Pasti dari calon 01, 02 sudah memiliki niat yang pengen memajukan Permikom yang tadinya udah baik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu kan? Iya. Nah, selanjutnya apa sih pembeda yang paling membedakan dari 01 02 selain visi dan misinya itu seperti apa? Boleh di apa sih, boleh dikenalkan nilai jual Akang dan TTT untuk meyakinkan pemilih nanti. Ini ngejual program apa ngejual diri dulu nih? Diri dulu nih, aku mau jual diri. maksudnya sorry. Maksudnya bukan ngejual diri. Bukan. Ya, sorry. Jadi diperkenalkan, aku mah orangnya kayak gini, jadi kalian bakal cocok seperti ini gitu. Oh, oke. Saya dulu ini. Boleh. Untuk saya orangnya penasaran dan juga bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Jadi insya Allah untuk kedepannya saya untuk jadi ketua Permikom insya Allah nggak bakal hilang-hilangan. Hilang-hilangan Iya. Akan tanggung jawab terus atas apa yang saya lakukan.
Dan juga saya tuh orangnya pengen belajar mengenai suatu hal yang baru begitu. Tuh, lagi Kak Naila, boleh? Kalau untuk pembedanya sendiri mungkin lebih ke ya apa ya, dari tadi program unggulan juga ada pembedanya gitu ya. Kemudian juga nanti sebetulnya saya punya satu program sendiri yang pengen banget diimplementasikan nanti insya Allah kalau saya menjabat. Itu adalah workshop yang mana insya Allah akan dihubungkan langsung pembinanya itu dari industri kreatif. Ada insya Allah kenalan dari saya. Itu bisa nanti apa ya, mewadahi mungkin ya, dan untuk teman-teman Ilkom ilmu komunikasi gitu bisa mengembangkan potensi skillnya khususnya dalam bidang pemasaran nih, digital marketing itu insya Allah bisa tergali di situ gitu. Karena workshop itu kan biasanya akan ada pre-test dan post-test secara sederhana. Itu juga bisa kayak kalau seminar kan biasanya ngedengerin materi gitu kan, kalau workshop biasanya diimplementasikan langsung walaupun hanya sedikit gitu kan. Kemudian juga selebihnya sih apa ya, ya namanya organisasi dan pemimpin organisasi ya harus ada namanya integritas ya, seperti yang tadi disinggung oleh Fikri. Yang namanya pemimpin menurut saya harus bisa bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apapun yang dia katakan. Kemudian juga harus bisa monitoring anggota himpunannya gitu juga. Terus apabila misalkan di kedepannya akan ada kendala atau misalnya miskoordinasi, ini biasanya kan kalau di organisasi itu apa ya, udah lumrah gitu ya miskoordinasi itu. Kalau bisa pemimpinnya yang turun langsung gitu, karena kan karakter setiap individu tuh berbeda ya. Mungkin dari monitoring itu biasanya di rapat evaluasi, tapi kan itu secara keseluruhan biasanya ditinjaunya. Kalau saya pribadi itu punya keinginan untuk lebih ke menggali langsung ke individunya gitu, terlebih ke individu yang kiranya memiliki permasalahan tersebut kayak gitu. Karena mungkin bisa jadi dia tuh ada konflik internal tersendiri yang melatar belakangi dia bisa melakukan kesalahan tersebut gitu sih kurang lebih. Oh iya, saya juga lupa nih. Saya juga orangnya juga keterbukaan gitu. Keterbukaan tuh dari sayanya mau diajak ngobrol tentang organisasi, mau diajak ngobrol ngopi doang santai gitu kan. Saya alhamdulillah udah turun langsung ke angkatan 2025, 2024 juga untuk mengenal satu sama lain, karena saya ingin membangun Permikom ini bukan hanya di kepengurusan saja gitu. Jadi semua anggota pun ikut terlibat gitu dalam si dampak organisasi ini begitu. Oh, jadi Kak Fikri itu tidak hanya berfokus pada pengurus Permikom gitu ya. Iya. Jadi terbuka buat siapapun mahasiswa Ilkom di Unibi gitu. Iya, karena Permikom adalah wadah gitu. Betul. Bagi mahasiswa gitu. Nah, seperti itu guys, bisa dilihat-lihat lagi ya. Buat kalian cocok yang mana boleh nanti ada waktunya buat kalian untuk memilih. Nah, guys, kan teman-teman di sini pasti bukan orang baru ya di Permikom. Udah terhitung berapa tahun, Kak Fikri? Baru setahun. Setahun. Kalian juga sama? Nah, sahabat ya. Jadi mungkin teman-teman tuh udah tahu gitu Permikom tuh seperti apa, dalamnya seperti apa. Ada nggak sih satu hal masalah di Permikom yang menurut kalian harus banget dirubah tuh seperti apa? Boleh di-spill aja. Dari Kak Fikri atau Kak Naila dulu boleh. Siapa yang mau duluan? Izin saya duluan mungkin ya. Untuk permasalahan di organisasi ini sendiri mungkin kalau saya lihat ya sejauh ini sih miskomunikasi dan koordinasi gitu. Yang mana menurut saya ya tadi seperti yang dibilang sebelumnya, itu salah satu penanggulangannya lebih ke ya diajak ngobrol ke orang-orang yang khususnya bersangkutan langsung yang memiliki permasalahan gitu. Misalnya dalam satu proker dia melakukan satu kesalahan yang apa ya cukup fatal misalkan, ya tanpa berlama kita ajak ngobrol aja orangnya, tapi tidak secara terbuka gitu, karena kan kasihan juga ya, maksudnya itu jadi pembunuhan karakter jatuhnya kalau misalnya di depan orang banyak secara langsung. Kita ajak ngobrol, kita gali secara konteksnya konsul mungkin ya, konsultasi gitu, diajak ngobrol, dimediasi, terus kita kasih solusi. Kalau misalnya ke depannya masih tetap ada didapati kendala, ya kita evaluasi lagi. Kalau saya sendiri kesalahannya seperti itu, ada batas toleransi itu 3 kali.
Yang pertama misalnya dia melakukan kesalahan, diajak ngobrol biasa aja, udah. Kalau misalnya diulangi lagi, diajak ngobrol, tapi dalam forum yang lebih serius. Nah kalau ketiga kali, menurut saya itu akan langsung berhadapan langsung sama pembina kita, bukan sama BPH-nya lagi, gitu sih. Kurang lebih. Oke. Kalau dari Kak Fikri seperti apa? Apa tadi tuh? Pasti kan KPK udah lama ya di Permikom, udah 1 tahun, udah terbilang bukan orang baru lagi. Jadi udah pasti tahu dong apa sih seperti apa Permikom yang pengen dirubah tuh, dan kekurangan Permikom sebelumnya mau dirubah seperti apa sama KPK ke depannya. Oke. Untuk saat ini Permikom kurangnya konsistensi dalam menjalankan program. Terus minimnya evaluasi juga. Nah, bagaimana untuk solusi dari masalah ini? Jadi untuk kedepannya saya ingin mengadakan evaluasi yang sangat rutin, tidak terbatas. Jadi tidak ada waktunya, tidak sebulan sekali gitu kan. Kalau yang kemarin kan hampir sebulan sekali doang gitu. Jadi saya kalau ada masalah evaluasi gitu langsung. Jangan didiemin dulu, nanti aja, tunggu aja gitu. Nanti juga ada waktunya evaluasi gitu kan. Jadi saya ingin langsung menindak tegas lanjuti gitu untuk masalah-masalah itu gitu. Oh, tuh so guys, seperti itu guys. Bisa aku tegaskan kembali ya. Jadi dari 0102 juga memiliki niat yang baik, ingin memajukan Permikom yang tadinya lebih baik menjadi jauh lagi lebih baik, seperti itu ya Kak Fikri dan Kak Naila. Nah, guys, sebagai penutup kita tekankan kembali, atau boleh ditekankan kembali, diyakinkan kembali bagi teman-teman yang mau milih, kenapa harus milih 01 ataupun 02. Boleh? Dari 0102 ditekankan kembali aja, di benar-benar diyakinkan kembali kepada calon pemilih gitu. Boleh dari mana dulu? Izin saya dulu ini. Ya, boleh. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke prinsipnya dari Ilkom untuk Ilkom. Kenapa demikian? Karena tadi saya punya program unggulan STLR yang mana itu ya menggali dari teman-teman Ilkom sendiri mau seperti apa di Ilkom ini. Ya nanti itulah yang akan menjadi acuan kita untuk misalnya untuk dikurasi kiranya mana yang akan membangun yang realistis dan terukur gitu. Ini juga akan berhubungan dengan efisiensi program kerja Permikom ke depannya. Supaya ya lebih terukur aja gitu. Nanti program kerjanya nggak ada yang menurut saya jangan terlalu memaksakan. Kalau misalnya program kerjanya itu tidak terukur ya lebih baik gak usah. Mending kita kedepankan aja yang menurut kita nantinya akan berdampak dan ya realistis gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, kalau untuk saya, kalian akan menjadi lebih aktif di kampus, tidak akan menjadi kupu-kupu. Cukup aja segitu. Tuh, itu guys. Boleh Kanela pinjam dulu. Nih guys, tadi kita udah singgung dari visi misi, program kerja, karakter dari calon ketuanya seperti apa. Jadi boleh lihat-lihat dulu aja yang cocok sama teman-teman seperti apa. Nah, kayak baju ya, dilihat-lihat dulu betul, aja nih. Kan memilih itu bukan asal-asalan ya. Ya. Jangan asal nyoblos gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu karakter dari calon pemimpinnya guys, biar tidak salah untuk memilih. Seperti itu. Apa sih harapan untuk Permikom ke depannya seperti apa? Terlepas dari 01 atau 02, baik dari Kak Fikri maupun Kak Naila yang akan jadi ketua atau tidak, apa sih harapan yang diharapkan untuk Permikom ke depannya tuh seperti apa? Baik dari Kak Fikri dulu. Harapannya sangat besar ya untuk Permikom ini. Karena ya yang tadi saya sudah jelaskan, saya berharap goal saya gitu ya untuk di Permikom ini kita lebih konsisten dalam menjalankan program. Jadi nggak hanya menjalankan program, kita harus evaluasi juga setiap programnya. Terus programnya berjalan dengan baik juga. Terus juga saya menginginkan mahasiswa ilmu komunikasi lebih aktif, lebih kreatif juga di bidang apapun, mau di bidang akademik, mau di bidang non akademik, begitu. Kalau dari saya sendiri harapannya ya intinya satu sih, ingin ilmu komunikasi untuk lebih baik ke depannya. Gitu. Kita bangun ilmu komunikasi ini sama-sama ya teman-teman, kita aja sih. Tuh guys, seperti itu guys.
kita bangun ilmu komunikasi bareng-bareng ya. Jadikan Permikom sebagai rumah kedua kalian. Kita akan berkembang bareng-bareng di sini. Jadikan sebuah organisasi ini menjadi rumah yang nyaman bagi mahasiswa ilmu komunikasi khususnya. Ya intinya kita mau berkembang bareng-bareng. Kita mau berjalan ke arah yang lebih baik bareng-bareng. Seperti itu. Sebagai games penutup sebelum ditutup Boleh. ada pertanyaan cepat. Apa tuh? Boleh. Cepetan ya. Boleh. Bareng-bareng aja, oke? Siap? Kalau nggak jawab gak apa-apa. Harus jawab. Kalau mau silent reader gak apa-apa. Enggak boleh. Harus jawab ya, oke? Oke. Oke. Banyak acara atau satu program yang ngubah sistem. Oke? 1 2 3. Satu program tapi ngubah sistem. Boleh dijelasin dong alasannya dong dari Kak Fikri dulu. Tentunya kalau banyak acara tanpa merubah sistem buat apa gitu, nggak ada evaluasi gitu kan. Jadi hanya menjalankan program doang tapi tanpa ada niat untuk merubah apapun kan kayak buat apa gitu kan. Mending kita menjalankan satu program aja tapi ada dampaknya bagi semua gitu. Ya kalau dari saya juga kurang lebih sama ya, karena mungkin niat baik tadi ya sebenarnya. Ya untuk apa banyak program kerja tapi manfaatnya tidak ada gitu teman-teman. Jadi lebih baik ya tadi satu program tapi itu benar-benar impactfulnya sangat positif dan luar biasa untuk teman-teman Ilkom sendiri, apalagi untuk masyarakat di sekitar gitu. Kalian lebih memilih jujur tapi beresiko atau aman tapi abu-abu? 1 2 3. Jujur tapi beresiko. Menurut saya jujur itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Keduanya adalah jujur. Yang pertama keluarga. Karena menurut saya di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang jujur. Itulah kenapa mungkin ya kalau boleh disinggung sedikit, mungkin petinggi-petinggi itu kan punya jabatan ya, mereka punya banyak privilege. Itu kenapa sih banyak yang menyimpang itu karena mereka tidak punya harta berharga itu, yaitu kejujuran itu. Karena menurut saya kejujuran adalah fundamentalnya seseorang untuk bisa berintegritas gitu sih. Keren guys. Boleh dari Kak Fikri, alasan memilih jujur tapi beresiko itu seperti apa? Ya karena ya yang tadi Nayla udah jelaskan ya, jujur itu adalah salah satu harta yang paling berharga. Karena kalau kita tidak jujur, kita akan dipercaya oleh siapa gitu. Kalau kita banyak bohong, apalagi banyak bohong mah, wah udah nggak ada yang percaya gitu sama kita. Terus ya jujur juga adalah salah satu sifat yang sangat dibutuhkan lah bagi kita semua, apalagi jadi ketua gitu kan. Harus banget kita harus bersifat jujur. Terus juga jujur adalah adab ya, adab kita. Adab itu di atas ilmu, di atas segalanya adab teh. Dan ya jujur itu wajib banget lah gitu, nggak harus oleh ketua doang gitu, bagi semua orang jujur itu harus gitu. Tuh guys, benar-benar Permikom benar-benar beruntung memiliki 2 calon yang memiliki sifat yang jujur, betul? Sifat yang jujur, betul. Yeah. Sifat yang benar-benar penting banget buat calon pemimpin. Itu ya. Yeah. Oke, masih ada lagi pertanyaan guys? Boleh, mangga. Boleh. Fokus dulu. Didengar dulu. Siap, Kak Fikri? Siap. Evaluasi keras atau menjaga kenyamanan tim? Sip. 1 2 3. Evaluasi keras. Karena evaluasi ya sangat penting gitu ya bagi pengurus ini. Karena adanya evaluasi kita akan lebih konsisten, walaupun evaluasinya keras juga walaupun evaluasinya ringan atau maupun keras gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk menjaga konsistensi di Permikom ini gitu. Kalau dari saya sendiri kenapa lebih memilih evaluasi? Karena buat apa hidup nyaman tapi kitanya nggak berkembang. Iya benar. Evaluasi itu kan kadang dibutuhin untuk kita semua, yang mana itu bisa jadi sarana untuk lebih belajar lagi dari kesalahan yang sebelumnya gitu, sehingga kita bisa lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Oke guys, dua-duanya jawabannya bener keren dan juga sangat-sangat kompak. Ada lagi nih. Apa guys. nih? Oke. Sip. Dengarkan lagi ya guys. Kalian lebih memilih turun langsung ke lapangan atau koordinasi dari atas? Oke. 1 2 3. Turun langsung ke lapangan. Lagi guys. Biar kayak KDM. Turun gorong-gorong gitu. Ya, itu mah jangan dong, jangan dibahas. Kenapa alasannya memilih turun ke lapangan?
Ya mungkin seperti yang udah saya sempat sampaikan tadi ya, yang mana pemimpin itu sebetulnya perannya itu sangat dibutuhkan untuk monitoring langsung, bukan hanya kayak memantau dari jauh doang, tapi kita juga harus tahu keadaan seperti lapangannya seperti apa, terlebih juga kondisi setiap individunya seperti apa gitu. Itu juga bisa jadi sarana untuk evaluasi kerja sebetulnya. Ya, yang tadi sudah dijelaskan sama Naila sama saya juga, turun langsung itu sangat penting ya, karena kita harus melihat kondisi di lapangan seperti apa juga gitu, berjalan dengan baik apa enggak, karena turun langsung itu adalah salah satu juga untuk kita evaluasi nanti di setelah program kerja ini beres begitu. Kalian lebih memilih jadi wajah himpunan atau otak di balik layar? 1, 2, 3. Otak Otak di balik layar. Oke, otak di balik layar. Bisa dijelasin kenapa memilih otak di balik layar? Boleh? Dari Kak Naila dulu. Kalau dari saya sendiri lebih ke namanya juga pemimpin kepala dari anggota tubuh yang lain ya. Jadi analoginya sama kurang lebih seperti itu gitu. Yang mana pemimpin ini harus bisa menjadi pembimbing yang bisa memberi insight lebih banyak kalau bisa insya Allah gitu. Terus juga harus bisa memikirkan, mempertimbangkan, terus juga mengambil keputusan. Itu kan memerlukan kinerja akal ya. Ya kurang lebih seperti itulah kira-kira ya. Kak Fikri seperti apa? Iya, yang tadi sudah dijelaskan Naila hampir sama aja gitu ya. Ya sama-sama pemimpin itu adalah kepala. Otak itu adalah bagian dari kepala kita. Nah, apalagi pemimpin di Permikom ini ya nggak terlalu besar lah gitu ya, nggak terlalu banyak juga anggotanya. Jadi kita tuh harus ada di balik layar itu sebagai apa namanya tadi tuh, otak lah gitu ya, otak di balik layar untuk mengerjakan suatu hal dan juga harus memutuskan juga sebagai ketua tuh. Ya. Pemimpin tuh nggak harus ada selalu di depan ya, nggak harus jadi Iya. aktor utama, betul? Betul, setuju. Tapi pemimpin harus selalu ada dan menjadi otak di Balik. kepala organisasi seperti itu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Siap? Pertanyaan terakhir. Siap. Siap. Kalian itu dekat pas kampanye atau konsisten setelah kepilih? Oke. Siap? 1, 2, 3. Konsisten. Konsisten setelah kepilih. Oke, Duh. siap. Lagi dan lagi guys, 6 pertanyaan dan jawabannya selalu bareng, selalu sama. Ini udah kompak banget guys. Jadi Permikom bakal menemukan pemimpin yang kompak yang menjadi- Amin, insya Allah. Amin. Amin. Bisa dijelaskan alasannya, Kak Fikri? Oke, karena tadi saya udah sempat ngomongin ya ini. Jadi untuk periode sekarang tuh compact di awal doang, tapi nggak konsisten gitu. Jadi aku tuh pengen konsisten sampai akhir dengan cara apa? Dengan cara evaluasi, dengan cara kita turun langsung tadi sudah dijelaskan begitu. Agar kita evaluasi ini agar kita konsisten sampai akhir gitu. Bentar, saya mau konfirmasi dulu sedikit. Tadi itu kedekatan relasi kitanya atau Iya. program kerjanya? Kalian tuh pasti mau kampanye mendekatkan diri kepada Iya. mahasiswa Ilkom. Kalian tuh Oh. mendekatkan diri tuh hanya sekedar untuk kampanye atau konsisten setelah kepilih pun akan tetap mendekatkan diri buat mahasiswa Ilkom seperti itu. Oh iya, balik lagi sih karena kan ya visinya sendiri punya tadi ya niat baik, Iya. kita berdua sama-sama punya niat baik gitu. Jadi terlepas saya sendiri ataupun Fikri, ya kita akan kembali lagi menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik untuk membangun ilmu komunikasi yang lebih baik ke depannya sih. Gitu sih. Seperti itu. Guys, kita sudah mendengarkan visi misi, program kerja, karakter pemimpinnya seperti apa, jawab-jawab cepat tadi seperti apa. Mungkin pasti teman-teman yang nonton ini udah punya gambaran mau pilih siapa atau lebih cocok ke siapa. Dan aku tegaskan kembali, ini tuh benar-benar calon pemimpin yang baik, yang jujur dan pastinya bakal menjadi otak organisasi. Amin. Pastinya bakal menjadikan Permikom yang tadinya baik menjadi jauh lebih baik lagi guys, seperti itu. Nah, boleh disepil-sepil gak sih kapan pemilihannya kapan dan kampanyenya tuh seperti apa? Boleh dari Kak Fikri dulu. Untuk kampanye dan juga pemilihannya pokoknya kalian stay tune terus di IG-nya Permikom. Nanti akan diumumin oleh panitia KPUM-nya gitu. Mungkin tambahan sedikit ya. Untuk kampanye sendiri itu salah satunya udah terlaksana nih teman-teman. Jadi boleh ya langsung like, comment, subscribe Betul di sekali. akun YouTube Ilkom TV ini. Terus juga nanti mungkin kami akan sedikit memohon maaf karena mungkin akan mengganggu sedikit ya waktu teman-teman untuk ya sosialisasi lah ke kelas-kelas teman-teman semuanya kayak gitu sih. Terus juga untuk tadi tanggal pasti pemilihan itu
cek aja IG Ilkom dan nanti KPUM-nya sendiri yang akan menginformasikan. Tuh guys, seperti itu, jadi dicek-cek dulu aja di IG dan ditunggu di kelas-kelas. Jadi nanti 2 pasangan calon ini akan ke kelas-kelas untuk menyampaikan visi misi mereka. Seperti itu guys. Oke, terima kasih kakak-kakak telah datang di podcast Ngilkom bareng aku Restu. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang salah atau ucapan-ucapan yang salah. Dan semoga lancar kampanyenya. Amin. Semoga terima kasih. siapapun yang jadi nanti aku menitipkan Apa tuh? aku berharap sebagai mahasiswa Ilkom atau teman-teman semua berharap menjadikan Ilkom yang lebih baik. Visi misinya udah oke-oke, program kerjanya juga oke-oke. Jadi semoga siapapun yang jadi pemimpinnya harus kita support dan kita berdoa untuk Permikom yang lebih baik lagi, betul? Amin. Tuh. Kita ucapkan, mungkin ditutup aja ya. Boleh. Aku ucapkan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye guys. Bye. Thank you guys.